Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya WN Eriko Aditama, NPM 20751030 dari program studi Manajemen Agribisnis semester 4A. Di sini akan mereview atau menjelaskan tentang poin-poin yang menjadi materi dalam mata kuliah dasar akuntansi di minggu ini. Poin yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan dalam akuntansi. Laporan keuangan dalam akuntansi itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sehingga dari laporan keuangan tersebut dapat kita ketahui apakah perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian atau keuntungan. Sehingga itu menjadi dasar ketika kita akan melaksanakan atau menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Lalu yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat laporan laba rugi dan perhitungan apa saja yang dimaksudkan dalam laporan laba rugi. Jadi, dalam membuat laporan laba rugi, yang pertama kali kita buat adalah menyusun jurnal transaksinya. Apabila berhubungan dengan laba rugi, maka akun-akun yang digunakan seperti pendapatan, beban, dan biaya lainnya. Lalu yang kedua adalah tampilkan kegiatan transaksinya ke dalam buku besar. Ketiga, dalam rangkaian siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah laporan neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Lalu selanjutnya laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja karena data-data yang ada di dalam penyusunan laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Untuk menyusun hanya perlu mengutip dari seluruh saldo pada akun pendapatan dan beban di kolom laba rugi. Lalu selanjutnya yaitu sebelum menyusun laporannya, kita ketahui dulu bahwa format yang disajikan laporan harus menuliskan identitas atau nama perusahaan, jenis laporan, dan periodenya. Selanjutnya, di bawahnya tercantum 3 komponen utama yaitu pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Ketiga komponen tersebut jadi inti dari laporan laba rugi yang harus disajikan. Dan yang terakhir adalah untuk akun pendapatan dan beban, mengutip dari kertas kerja pada kolom laba rugi, sementara komponen laba rugi merupakan selisih total pendapatan. Yang poin selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah relevansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pemegang saham. Ini merupakan jenis laporan keuangan yang berisi rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Lalu bagaimanakah cara membuat laporan perubahan modal dan perhitungan apa saja yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal? Baik, jadi cara membuat laporan perubahan modal yaitu dengan menyusun komponen laporan perubahan modal. Yang pertama itu ada saldo awal atau pembukaan. Saldo awal adalah saldo akhir dari laporan ekuitas pemegang saham pada periode sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada pendapatan bersih. Komponen laporan perubahan modal selanjutnya adalah pendapatan bersih. Ini merupakan pendapatan bisnis setelah semua operasi dan pengeluaran operasional yang dikurangkan selama periode akuntansi. Selanjutnya adalah pendapatan lainnya. Lalu yang keempat itu ada penerbitan saham baru. Jumlah yang dicatat ke ekuitas pemegang saham total adalah ketika saham baru diterbitkan dan ketika terjadi peningkatan ekuitas pemegang saham. Lalu yang selanjutnya adalah kerugian bersih atau net loss. Net loss adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan dalam tahun anggaran. Lalu yang keenam adalah kerugian lainnya. Ketujuh ada dividen. Dividen itu komponen selanjutnya. Dividennya ini pembagian laba selama periode pelaporan harus dikurangkan dari saldo ekuitas. Dividen di bagian ini melalui persetujuan saat rapat umum para pemegang saham. Lalu yang kedelapan adalah penarikan modal. Ketika saham telah ditebus, jumlahnya secara otomatis dikurangkan dari laporan ekuitas pemegang saham karena mengurangi ekuitas perusahaan secara keseluruhan. Contohnya yaitu pada PT Mitra Karya Perkasa, laporan laba rugi
Contohnya yaitu pada PT Mitra Perkasa, yaitu laporan perubahan modal periode 31 Desember 2001. Modal awal atau pembukaan adalah senilai Rp235 juta, lalu laba bersih adalah senilai Rp67 juta. Jadi total modal awal dan laba bersih adalah senilai Rp302 juta. Kerugian lainnya adalah senilai Rp15 juta, laba ditahan Rp27 juta, efek koreksi adalah senilai Rp3 juta, sehingga total adalah Rp45 juta, sehingga didapatkan modal akhir atau penutupan yaitu senilai Rp302 juta dikurangkan dengan Rp45 juta dan didapatkan sejumlah Rp257 juta. Lalu poin selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan neraca. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Lalu bagaimana cara membuat neraca perhitungan dan apa saja yang dimasukkan dalam neraca? Cara membuatnya yaitu dengan yang pertama itu membuat jurnal neraca, lalu memposting laporan laba rugi, selanjutnya menyusun laporan laba rugi, yang terakhir yaitu menyusun laporan perubahan modal. Setelah menyelesaikan 4 tahap tersebut, maka kita akan melanjutkan proses di atas untuk membuat laporannya. Berikut adalah contoh dari neraca bengkel mobil Maverick. Sekian review materi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.